Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Bu wabarakatuh. Tri? Alhamdulillah baik, Baik ya. sehat ya. Ya. Bu Tri, kemarin kita kan sudah bincang-bincang. Ya. Bu Tri kemarin minta ke saya untuk disupervisi ya. Iya. Ya. Sebelum kita masuk ke pranya dulu, saya ingin Bu Tri mungkin mau menceritakan atau membagi pengalaman menjadi seorang guru itu gimana toh? Rasanya gimana? Rasanya tuh campur-campur. Ada senang, ada dukanya juga kadang. Cuman senangnya setelah ketemu siswa, apalagi anak-anak sekarang kan lebih aktif Iya, di kelas lebih aktif tuh. ya, betul. Terus dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, sekarang kan banyak metode-metode mengajar yang lebih menarik lah untuk siswa. Jadi siswa di kelas tuh kadang senang, jadi nggak bosan, lebih Iya. aktif gitu. Apalagi di jurusan kita ya Bu Tri ya. Sekarang tuh kalau beberapa tahun yang lalu kita untuk siswa ceweknya tuh bahkan nggak Sedikit ada ya. ya. Ada Tiap pun itu tahunnya hanya tuh 2 paling orang. 1, 2. Ya, 2 tahun terakhir ini malah antara cewek dan cowoknya tuh hampir Hampir sama sama, banyaknya. seimbang Tentunya sekarang. bagaimana merasakan perbedaan antara yang kemarin cowok semua terus sekarang cewek? Ya memang sangat sangat berbeda sih. Kalau kemarin kan cowok semua, kadang tuh di kelas kurang seru kalau kadang menurut saya juga. Sekarang Ya, setelah adanya cewek juga jadi seru. Jadi lebih seru kadang ya. cowok saling ya kadang ada yang jahil-jahil sedikit lah. Kadang tapi untuk pembelajarannya kadang lebih aktif juga, cewek juga nih aktif di kelasnya Iya, iya. juga. Dan kita juga merasakan kalau sekarang ada cewek tuh, kalau kemarin tuh sedikit kita agak keras ya Bu ya. Keras. Sekarang tuh Iya. harus lembut. Iya, kalau kemarin cowok kan Oh, memang harus keras, harus baru keras. mereka dengarkan. Sekarang tuh kita udah Sekarang perlu kelembutan. Betul, betul, betul. iya. Jadi Bu Tri mungkin kita langsung aja ya. Iya. Kemarin sesuai dengan permintaan Bu Tri kan minta disupervisi ya. Iya, Untuk kebetulan juga saya ini kan ada tugas untuk dari guru penggerak untuk supervisi akademik gitu Bu Tri. Iya. Jadi untuk pra ini saya ada 3 nih Bu Tri yang harus saya tanyakan nanti, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, dan strategi yang dipersiapkan oleh Bu Tri. Iya. Nah, mungkin bisa disampaikan tujuan pembelajaran nanti, pembelajaran apa yang atau mata pelajaran apa yang nanti minta disupervisi Bu Tri? Rencana saya tuh di mapel produk kreativitas dan kewirausahaan Oh iya. di kelas 11 DPIB. Ya, kelas 11 DBIB ya. Iya. Iya, baik, baik, baik. Adapun tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran adalah yang pertama, dengan berdiskusi diharapkan peserta didik itu mampu memahami konsep desain, prototipe, dan kemasan produk, barang, atau jasa. Yang pertama. Yang kedua, nanti dengan berdiskusi itu diharapkan peserta didik mampu menganalisis desain, prototipe, dan kemasan produk, barang, ataupun jasa. Iya. Dan yang ketiga, dengan diskusi juga diharapkan peserta didik nanti mampu membuat desain, prototipe, dan kemasan barang ataupun jasa. Itu harapan dalam tujuan pembelajaran kita. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Tri atau yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana Bu Tri?
maunya saya sih pembelajaran yang berdiferensiasi Ya, dengan BSE dan budaya berbudaya positif. Oh, Nah, iya. di situ. Jadi untuk area pengembangan yang ingin dicapai atau yang ingin saya observasi nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasi dengan KSE, kemudian budaya positif. Baik, Bu. Ya. Ya. Kemudian strategi yang dipersiapkan Ibu Tri apa aja, Ibu? Strateginya dengan menggunakan metode based learning, terus ada nanti diskusi serta tanya jawab di kelas itu. Ya. Jadi strategi yang dipersiapkan oleh Ibu Tri pembelajaran yang menggunakan metode based learning, kemudian diskusi dan tanya jawab. Baik. Mungkin harapan dari Bu Tri dari observasi nanti yang akan kita lakukan bersama ini. Harapannya dengan adanya observasi ini saya berharap nanti pembelajaran ke depannya itu bisa lebih baik lagi. Nah, terus metode mungkin ada saran atau masukan dari Bu Nur, mungkin nanti metode saya mengajar atau mungkin ada tambahan-tambahan cara mengajar yang menarik, yang tidak membosankan siswa, sehingga kedepannya pembelajaran di kelas itu jadi lebih baik lagi. Ya. Baik Bu Tri, tentunya di sini juga kita ini sama-sama belajar Bu ya. Jadi saya sesuai dengan harapan Bu Tri, metode berharap mungkin metode mengajarnya lebih baik. Saya pun demikian Bu Tri. Jadi kita saling share aja nantinya ketika ada kekurangan ataupun kelebihan bisa saling mengisi. Ya, Bu Tri baik. Terima kasih untuk waktunya. Kita nanti akan lanjut ke kelas. Saya akan melakukan observasi. Dan Bu Tri jam ke berapa nantinya? Saya itu jam setelah istirahat. Oh, setelah istirahat. Ya. Sampai jam terakhir. Ya, kebetulan saya juga nggak ada jam hari ini. Oh, iya. Jadi bisa fokus nanti ke sana ya. Ya, baik Bu Tri ya. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang bukan hanya menjadi seorang ibu untuk anak-anak laki-lakinya saja, tapi ada anak ada ceweknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong ketua kelasnya pimpin doa dulu ya. Siap. Belum kita belajar, kabarnya kita juga mulai. Apa kabar hari ini? Baik. Semangat? Semangat. Sehat? Sehat. Oke. Apakah ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak datang? Siapa? Kenapa dia nggak datang? Sisi sakit, Bu. Sakit. Sisi sakit ya? Ya, Bu. Terus siapa lagi yang nggak datang? Ada izinnya? Gak ada, Bu. Aulia? Ya, oke deh. Sebelum kita mulai pelajaran ini, masih ada yang ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Apa, coba Vera? Sebagai seorang wirausahawan, harus bisa menganalisis peluang usaha, yaitu menganalisa produk yang mau dipasarkan,
terus metode pemasaran, penentuan harga barang, dan lain-lain. Ada lagi? Siapa? Ada lagi yang mau nambahin? Materi minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang peluang bisnis atau peluang usaha. Jadi sebelum kita menentukan usaha apa yang mau kita buka atau mau kita mulai, kita harus sudah tahu dulu peluang-peluangnya. Bagaimana menganalisanya? Jadi nanti dalam menentukan usaha tidak asal-asalan. Jadi sudah tahu kira-kira apa yang mau kita buka usaha misalnya, apa yang mau kita mulai usaha. Jadi harus tahu dulu ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang desain, prototipe, dan kemasan barang atau jasa. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan diskusi diharapkan peserta didik nanti mampu memahami desain, prototipe, dan kemasan produk atau jasa. Yang kedua, dengan berdiskusi diharapkan juga peserta didik akan mampu menganalisis desain, prototipe, dan kemasan produk ataupun jasa. Dan yang ketiga, diharapkan juga nanti peserta didik mampu membuat desain, prototipe, dan kemasan produk atau jasa. Untuk lebih lanjutnya, tolong dibuka link yang sudah Ibu bagikan di grup untuk melihat YouTube. Nah, setelah itu nanti kita akan berdiskusi. Silahkan buka dulu link YouTube-nya. Kalian bisa lihat? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke. Setelah kalian melihat YouTube, kita akan membuat kelompok dan kita akan berdiskusi tentang desain, prototipe, dan kemasan barang dan jasa. Ayo buat kelompoknya masing-masing sesuai dengan tempat duduknya ya. Nanti salah satu mempresentasikan. Saya baca semuanya. Oke, ayo sudah selesai kelompok? Ini sudah selesai belum? Sudah. Sudah selesai semua? Sudah? Ayo kelompok mana nanti yang mau presentasi duluan? Siapa mau presentasi duluan? Kelompok 1? Kelompok 4? Kelompok 4, ayo maju depan. Maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil. Memahami konsep desain prototipe produk barang atau jasa. Prototipe berarti model awal atau model asli yang menjadi contoh. Oleh karena itu, prototipe produk adalah contoh yang mewakili sebuah model dari produk sebagai alat untuk menguji suatu konsep atau proses dari produk sebelum dipasarkan pada konsumen. Prototipe akan memudahkan pelanggan memiliki gambaran dasar desain produk serta melakukan pengujian awal secara langsung. Jika pengujian prototipe sukses,
produk tersebut juga akan sukses di pasaran. Hal ini yang menyebabkan pembuatan prototipe produk adalah tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk. Prototipe akan menentukan kualitas, keunggulan, dan keistimewaan produk yang akan menjadi magnet pasar demi kemajuan suatu usaha di masa depan. Prototipe dalam produk desain permodelan dan pengembangan merupakan kesempatan bagi pengembang dan pemakaian untuk saling berinteraksi dalam proses pembuatan hingga hasil akhir. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Mungkin kelompok lain mau menambahkan? Boleh. Mau memberi masukan? Boleh. Ayo kelompok mana yang mau memberikan masukan? Ayo kelompok 5 mau bertanya? Berikan contoh desain prototipe yang bisa kita buat. Menurut kami contohnya yaitu market rumah, market perobotan seperti contohnya kursi, meja, dan lain-lain. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan enggak? Sudah? Iya, bisa kembali. Saya kembali tempatnya. Nanti gantian kelompok lain ya, nanti presentasi. Untuk supaya kalian tidak jenuh ya, kita ice breaking sebentar. Ayo kita berdiri dulu. Semua berdiri. Nanti dengar. Nanti dengarkan aba-aba ibu ya. Kalau pagi tepuk tangan 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali. Nanti yang salah ada hukumannya. Oke, kita mulai ya, siap? Tepuk siang, pagi, sore, pagi, siang, pagi, siang, sore. Nah, itu siapa yang terlambat tuh? Rizky. Rizky. Ramon. Imam maju Imam. Duduk lagi. Duduk. Tinggal kesimpulan gitu. Duduk yang baik tuh. Duduk. Sekarang duduk ke tempatnya masing-masing ya. Duduk tempatnya masing-masing. Oke, setelah kita berdiskusi tentang materi hari ini, ada nggak yang bisa menyimpulkan? Apa kesimpulannya materi hari ini? Siapa yang bisa? Saya, Ibu. Oh ya, silahkan. Kesimpulan, desain prototipe merupakan model awalan atau model asli yang menjadi contoh. Desain prototipe bisa dibuat dari berbagai produk. Oke, yang lain lagi? Ada nggak? Ada yang mau nambahkan? Oke, jadi untuk desain prototipe sendiri bisa dibuat dengan berbagai barang. Maksud Ibu, barang itu tadi temanmu ngasih contoh kan market rumah. Di samping market rumah ada lagi yang lain. Apalagi contohnya? Bisa kendaraan, bisa barang-barang miniatur. Kalau orang bilang miniatur ya, bisa perabot rumah tangga. Jadi bisa semua produk barang itu dibuat desain prototipe. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Oke, ya. Untuk selanjutnya, untuk minggu depan kita akan membahas tentang pembuatan desain prototipe dan kemasan
produk dan jasa. Nah, jadi nanti tolong di rumah kalian bisa melihat-lihat atau membuka terus atau bisa browsing tentang pembuatan produk ataupun kemasan barang dan jasa ya. Oke, nah demikian materi dari Ibu hari ini. Untuk selanjutnya kita akan berdoa sebelum kita pulang. Tolong pimpin doa ketua kelasnya. Siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Sudah mulai. Sudah selesai. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Tolong nanti pulang sekolah langsung pulang, jangan kemana-mana dulu ya. Kalaupun mau main apa, izin orang tuanya supaya orang tuanya mengetahui keberadaan kalian di mana. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Putri? Perasaannya kemarin sudah di kelas, saya sudah melakukan observasi sesuai dengan keinginan Bu Tri. Nah, sekarang boleh nggak diceritakan perasaannya? Ya, perasaan saya senang. Terus di kelas juga asik. Kan Bunda lihat sendiri tuh, siswanya aktif berdiskusi, saling menanggapi, ada yang bertanya. Terus seru jadinya tuh. Di kelas tuh seru, terus saya juga jadinya senang. Maksudnya senang itu pembelajarannya berjalan lancar sesuai dengan yang saya rencanakan. Jadi asik lah pokoknya sama anak-anak tuh. Terus untuk area pengembangan yang ingin Ibu Tri capai kemarin, bagaimana menurut Ibu Tri? Apakah sudah sesuai atau ada masih kurang atau perlu dikembangkan lagi? Kalau menurut Bu Tri? Untuk area pembelajaran kemarin sudah saya buat kelompok, terus kita berdiskusi, membuat kesimpulan. Saya rasa sudah memenuhi, cuman mungkin kurang, dalam arti kurang. Kadang ada siswa-siswa itu yang 1-2 orang tuh kadang nggak mau menyampaikan pendapatnya atau mungkin kadang ada yang agak kurang aktif. Nanti mudah-mudahan untuk pembelajaran selanjutnya bisa kita upayakan supaya bisa semua aktif satu kelas itu. Baik Putri. Terus bagaimana Bu Tri menilai diri sendiri untuk performa yang sudah Ibu lakukan kemarin untuk pembelajaran kemarin? Misalnya kita skalakan 10 sampai 100, ada di nilai berapa Bu Tri? Saya menilai ya 95 karena semua perencanaan saya sudah saya lakukan, terus anak-anak juga sudah aktif, merespon, aktif mengikuti yang saya harapkan. Jadi kelas jadi hidup, terus ada yang bertanya, ada yang menjawab, ada yang menambahkan. Jadi diskusi itu jadi hidup, jadi nggak monoton, cuman 1-2 orang yang bertanya, tapi semua aktif siswa itu. Baik Bu Tri, boleh nggak saya minta izin untuk menyampaikan hasil dari observasi yang sudah saya lakukan kemarin? Boleh, boleh. Baik Bu Tri, dari pengamatan yang sudah saya lakukan dan juga saya melihat dari RPP yang Ibu Tri buat, kemarin Bu Tri kan minta untuk diobservasi tentang
pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, kemudian budaya positif. Nah, kemarin memang sudah ada untuk pembelajaran diferensiasi, kemarin sudah ada pembagian kelompok, kemudian ada diskusi, kemudian apa itu Bu Tri melakukan bimbingan per kelompok. Cuma di sini masih ada kurangnya Bu Tri kemarin, yaitu untuk pemetaan kemampuan siswa itu belum dilaksanakan. Itu yang pertama Bu Tri. Kemudian yang kedua yang terlupakan itu budaya positifnya. Kemarin kan sudah ada kesepakatan kelas seperti itu. Mungkin saking asiknya diskusi, jadi terlupakan itu. Dan kemarin ada beberapa siswa yang memang ketika temannya berbicara malah berbicara sendiri. Seperti itu. Kalau menurut pendapat Bu Tri bagaimana? Itu yang saya amati. Jadi ada beberapa yang belum dilaksanakan seperti itu. Oh iya, kemarin memang di pembelajaran saya, karena saya melihat anak-anak ini sudah aktif, sudah kondusif, makanya saya juga kok nggak menyampaikan lagi apa untuk budaya positifnya ya, mengingatkan lagi. Kadang di situ saya kadang memang biasanya itu tuh kalau anak-anak sudah mulai ada yang ngomong sendiri, kadang ada yang mau keluar atau kadang memang saya mengingatkan dengan budaya positif. Cuman memang kemarin saya nggak mengingatkan memang. Baik Bu, seperti yang Ibu Tri tadi sampaikan, saya juga bisa melihat hal-hal yang perlu dikembangkan, yaitu tadi potensi siswa yang mungkin masih malu-malu, masih ada yang malu-malu itu. Bu Tri juga tadi sudah berusaha untuk biar siswanya aktif juga. Itu salah satu yang perlu, memang bukan hanya Bu Tri, tapi saya juga perlu mengembangkan potensi anak-anak yang pemalu istilahnya, mungkin tidak terbiasa untuk berbicara. Bu Tri, dari hasil diskusi yang kita lakukan pada hari ini, apa yang terbayang oleh Bu Tri untuk meningkatkan kompetensi yang ingin Bu Tri kembangkan, kompetensi yang ingin Bu Tri kembangkan ke depannya? Untuk kompetensi yang mau saya kembangkan, saya mau lebih mengaktifkan siswa dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, kadang kita memberikan pertanyaan, atau mungkin saya kadang menyampaikan pertanyaan tentang materi yang mau kita bahas hari ini apa. Nah, itu yang kadang hanya 1-2 orang siswa yang mengungkapkan pendapatnya. Maunya saya kalau bisa semua siswa itu bisa menyampaikan pendapatnya. Jadi nanti dari berbagai macam pendapat siswa ini kan bisa kita simpulkan, bisa kita ambil kesimpulan tentang materi yang akan kita bahas hari itu. Jadi kesimpulannya lebih fokus ke siswa. Ya, potensi-potensi siswa yang ada akan kita gali. Ada lagi nggak apa yang harus dikembangkan selain itu? Pembelajaran mungkin. Saya maunya juga untuk materinya nanti akan saya tambahkan lagi. Mungkin kalau selama ini dari modul, dari YouTube, atau dari lembar-lembar kerja, nanti maunya saya tingkatkan lagi supaya kita lebih maksimal di kelas itu. Terus sumber-sumber belajar juga mau saya tambah supaya siswa juga mendapatkan ilmu yang lebih
lebih banyak lagi, yang lebih lengkap lah tentang Ya, ilmu, selain buku, selain modul, kemarin juga ya menayangkan ada video, YouTube. video pembelajaran YouTube ya. Baik Bu Tri, jadi lebih fokus ke siswa ya, untuk kemudian materi perlu ditambahkan, terus sumber belajar juga ya. Kemudian selain buku, video pembelajaran itu perlu dikembangkan ya Bu Tri ya. Yang bisa Bu Tri simpulkan. Terus tanggung jawabnya ke depannya kapan kira-kira dilaksanakan? Bisa kita langsung minggu depan karena untuk yang kan 2 kali pertemuan. Bisa kita lanjut lagi nanti untuk minggu depan. Jadi ya diterapkan minggu depan ya. Dan produknya sekalian produknya. Oh ya, jadi sesuai dengan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin kan harusnya ada produk, tapi ini karena masih pertemuan pertama ya betul ya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Tri hasil diskusi kita ini. Apakah Bu Tri sudah puas atau mungkin masih ada yang ingin disampaikan dari hasil yang kita diskusikan ini? Saya sudah puas ya, sudah cukup buat saya. Nanti untuk kedepannya akan saya kembangkan lagi untuk pembelajaran yang kemarin, biar minggu depan itu lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Tri untuk kesempatan dan diskusi pada hari ini. Saya pun merasa senang juga bisa berbagi ilmu dengan Bu Tri. Saya juga banyak belajar dari Bu Tri. Sama-sama. Terima kasih Bu Tri. Sama-sama.